Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Nah, sore ini kita belajar satu ayat ini, dan itu kaitannya dengan perjanjian lama sangat banyak sekali. Dan seluruh penafsiran mengatakan bahwa malaikat ini adalah malaikat Yehova. Karena tidak ada satu malaikat yang memiliki identitas yang sama seperti identitas Kristus. Jadi Kristus Yesus Tuhan kita itu adalah disebut juga malaikat Yehova, utusan Allah yang Maha Tinggi. Dan kita akan perhatikan di sini untuk membuka kitab. Ya, tidak ada seorang malaikat yang bisa membuka kitab kehidupan, kitab yang kecil dari kitab kehidupan, atau kitab yang berada di dalam rencana ketetapan Allah yang kekal. Jadi hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bisa buka. Malaikat tidak akan mampu. Sedangkan di sini kita melihat nanti malaikat akan membuka kitab itu. Saya ulangi ya. Dan aku melihat seorang malaikat kuat, yang lain yang kuat turun dari surga, berserbukan awan dan pelangi. Satu ya, awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya seperti matahari, dan yang keempat kakinya bagaikan tiang api. Ya, kakinya bagaikan tiang api. Kedua, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Saya tanya, saudara, seberapa besarkah malaikat ini? Yang kakinya di laut dan satu kakinya di darat. Terus kaki itu membentang. Jadi kalau kita laut, kita dengan laut kan jauh. Kalau pinggiran laut mungkin dekat kan pinggiran laut. Nah, saudara, ini membentang itu artinya bahwa bentuk dan wujud daripada Kristus yang begitu raksasa besar itu melintasi dan lebih besar daripada segala yang ada. Gunung pun dia lebih besar. Dan waktu menampakkan diri seperti ini, saudara, ini adalah satu penglihatan ya. Jadi satu penglihatan. Apakah Tuhan kita Yesus bisa sebesar itu, segede itu? Saya pikir sangat mudah dia mewujudkan diri dalam bentuk apapun. Dan itu kemampuan Allah, bukan kemampuan manusia. Menampakkan diri, semak belukar, dalam guntur, dalam guru, menggoncangkan gunung-gunung. Setelah itu semua pekerjaan dari penampakan Allah. Dan itu adalah yang membuat bangsa Israel ketakutan luar biasa tuh ini. Jadi ada gempanya, ada suaranya, ada seluruh yang kita lihat itu menyeramkan. Ya. Jadi ada 4 tadi yang kita baca, satu, dan yang kedua, saudara, dia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Apa artinya kaki yang tadi dikatakan kakinya bagaikan api? Jadi kaki api yang satu, yang berapi itu berada di laut, dan satunya yang berapi juga berada di bumi, di darat. Jadi dalam perjanjian lama, konsep Allah turun dan kemudian awan serta trompet sangkakala berbunyi dan ada guru, saudara, itu tempatnya adalah khusus waktu memberikan hukum Taurat di Sinai, waktu memberikan pekerjaan-pekerjaan dan kemudian menyatakan diri dalam penampakan. Dan itu semua adalah tempat yang khusus. Tetapi di akhir zaman, langit dan bumi, laut dan bumi, itu dikuasai Tuhan. Jadi kaki ini menunjukkan satu penguasaan. Ya. Kemuliaan Allah ada di bumi, ada juga di laut, dan sumbernya ada di surga. Keberadaan Allah yang besar itu. Oke, ayat 3 kita baca. Dan ia berseru. Arti berseru itu berteriak sebenarnya. Ya, berbicara dengan sangat keras. Dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata,
Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudara, ini guru adalah satu suara Tuhan yang melalui semesta alam, menunjukkan Allah berbicara kepada manusia melalui kekuatan alam, dan akan menghakimi manusia berdasarkan penampakan pendapat Allah secara umum semua manusia. Dan mereka semua akan datang dan akan dibawa oleh Tuhan dalam pengadilan. Dan ayat yang kelima, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Jadi mengangkat tangannya ke langit. Dan apa yang dilakukan dengan mengangkat tangannya? Ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah penampakan Kristus yang dia berbicara dengan Bapa, dan dia bersumpah demi nama Bapa Allahnya, dan dia bersumpah dengan keberadaan janji dari Allah. Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dengan segala isinya, dan laut dengan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang dipakai untuk menggenapi waktu Tuhan. Dan Tuhan seringkali mengatakan, jangan menunda-nunda waktumu. Dalam kitab Ibrani, jangan keraskan hatimu, jangan menunda. Dan ini seruan pertobatan, seruan suatu kuasa supaya manusia berbalik kepada Tuhan. Dan dikatakan tidak ada lagi penundaan, ya, cancellation atau delay. Nggak boleh ada. Kenapa? Karena sudah waktunya akan ditutup semua. Dan tidak boleh ada lagi suara-suara yang lain yang berbicara kecuali penghakiman Tuhan dan pengadilan Allah di akhir zaman. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak pernah berpikir tentang penghakiman Allah. Semua kita dicekokin dengan satu berita Injil yang penuh dengan sukacita, kasih, dan yang hal-hal yang positif bagi kita. Dan kita waktu mendengarkan Injil, kita jarang sekali diberitahukan tentang Allah yang murka, Allah yang menghakimi, Allah yang adil, benar. Dan tidak ada satu dosa yang bisa bertahan di hadapan Allah. Dan di hadirat Allah, saudara, semua itu akan dilenyapkan yang berbau dosa. Jadi kalau tubuh kita, hati kita tidak ada Kristus, dan dosa ada di sana, itu adalah sasaran murka Allah. Seperti malaikat maut yang mengambil nyawa setiap anak sulung bangsa Mesir. Itu semua adalah penghakiman Allah. Dan itu akan terjadi juga dengan sangat besar sekali dan menakutkan. Allah akan mencabut dan membinasakan manusia-manusia yang tidak menyembah Yesus. Bayangkan teriakannya kayak apa. Ya, ada satu film namanya Rapture. Sudah kalau punya waktu lihat-lihat, walaupun banyak tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Tetapi menolong kita membayangkan jika rapture itu tiba, dunia itu akan kacau dan hancur lebur. Loh, kok bisa, Pak? Sekarang saya pilot, setir pesawat terbang. Terus diambil Tuhan. Gitu. Co-pilotnya ada. Untung co-pilotnya orang jahat, nggak diambil. Kalau dia orang baik juga, diambil. Terus yang nyetir siapa? Bayangin ya. Terus di jalan orang naik bis gitu kan, supirnya gitu, supirnya hilang. Bisnya kemana? Jadi banyak orang ngajar rapture, pengangkatan dan semuanya. Mereka lupa, kalau itu terjadi, bayangin. Ya. Apalagi yang memegang kendali listrik yang seperti di Singapura atau di negara Eropa. Terus orang yang mengendalikan mungkin berapa orang diambil Tuhan gitu. Kemudian listriknya merah terus, gak putih, gak apa, terus sistemnya itu kacau balau. Tabrakan di mana-mana. Terus kemudian apa kereta cepat, bus itu tahu? Tahu kereta cepatnya Indonesia? Yang bus itu kan? Terus kemudian yang bagian operatornya nggak ada, gitu. Mau di laut, mau di darat, mau dimanapun itu orang-orang pentingnya kemudian yang mengendalikan itu nggak ada, gitu. Wah, saudara, itu
benturan, tabrakan, nggak karu-karu. Dan film itu menolong kita melihat ini, ya. Apalagi orang yang di sebelahan tiba-tiba diambil Tuhan. Suami istri gitu kan, istrinya diambil Tuhan, suaminya puji Tuhan. Kenapa? Istri sudah diambil Tuhan. Bukan puji Tuhan yang tulus gitu ya. Puji Tuhan saya bisa kawin lagi. Celaka. Kalau suaminya diambil, istrinya masih tinggal. Saudara bayangkan bukan hanya tabrakan seperti itu. Keluarga semua yang ada itu juga kacau balau. Kenapa Tuhan mengangkat orang-orang itu, nanti orang benar itu diangkati semua. Terus yang tinggal apa? Saudara, itu yang digambarkan dalam kitab Wahyu ini. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, saudara, bagaimana kacaunya, terus kecelakaan yang berat semuanya. Aduh, nggak kebayang. Ya, makanya itu waktunya itu Tuhan akan percepat, tidak ditunda lagi. Di dalam kitab Daniel pasal 12 dan pasal 10 ada dikatakan bahwa satu masa, dua kali satu masa, dan setengah masa. Dan Tuhan memberikan waktu hanya 3,5 tahun. Masa yang seperti itu, rapture semuanya, diambil semuanya. Setelah selesai, waktu dia datang, saudara, itu semua adalah orang-orang yang tinggal di bumi. Itu bangsa-bangsa semua. Orang brengsek semua. Dan terus kita gimana? Kita di barisan, bukan PDIP. Kita di barisan bersama Allah. Dan kita memerangi dunia ini, saudara. Dan itu perang. Nggak kebayang kan? Jadi Kristus memimpin dan raja-raja bersama dengan dia. Kita ini orang percaya raja semua. Di bawah rajanya raja. Dan dia memimpin pasukan itu. Dan kita melihat semuanya. Bagaimana malaikat Gabriel, Mikael. Di dalam Daniel pasal 10 dan sampai 12. Sudah kita diberitahu tentang Michael. Malaikat Michael. Berperang melawan penguasa-penguasa yang begitu hebat. Jadi saudara, saya bayangkan di sini. Kita bayangkan. Kalau malaikat itu terjun dan kemudian terjun memerangi langsung penguasa-penguasa. Saya tanya, penguasa itu hebatnya kayak apa? Kemampuannya bukan kemampuan seperti kita berperang tusuk orang, bukan. Saudara. Dia punya kekuatan yang sangat ekstra. Dan kekuatan itu dari mana? Dunia roh. Dan manusia biasa nggak bisa lawan mereka. Nggak bisa lawan Nebukadnezar. Nggak bisa lawan Belshazzar. Kenapa? Dia punya kekuatan yang bukan manusia. Nggak ada yang bisa melawan dia. Dan Michael turun untuk memerangi mereka, saudara. Itu terjadi di akhir zaman. Jadi manusia melihat peperangan itu. Michael Gabriel yang menjadi panglima kekuatan tentara Tuhan itu menghantam mereka semuanya. Saudara, kita kayak film Marvel ini nanti akhir zaman. Kenapa? Melihat peperangan yang luar biasa besar, tapi semua dikuasai Tuhan. Jadi kita ditunjukkan kepada setiap kemenangan kita bersorak, haleluya, Tuhan menang lagi, haleluya. Jadi kita lihatin tuh orang-orang dibinasakan, kita senang, haleluya. Terus di situ ada makmu, nenek mungkong di situ. Bayangin juga. Nah, saudara, kadang-kadang kita belajar Alkitab itu ada yang dikatakan oleh seorang penulis dan seorang teolog yang sangat rohani, John Henry dan Matthew Henry, Papa dan anak. Dia mengatakan, untuk menuliskan tafsiran Matthew Henry itu yang ada, orang kan cuman berpikir Matthew Henry ditulis dari Kejadian dia sampai Wahyu nggak sampai selesai, cuman beberapa pasal. Terus dia dipanggil Tuhan. Saudara tahu perjalanan tafsiran Matthew Henry itu yang panjang puluhan tahun itu. Saudara tahu? Matthew Henry mengatakan, jika aku tidak ditopang oleh kekuatan Tuhan, jika aku tidak ditopang oleh malaikat-malaikat menyertai aku sudah binasa. Karena lawanku adalah roh-roh kegelapan. Jadi orang-orang kaum Puritan itu khususnya, dia bisa merasakan peperangan rohani di dalam setiap kejadian hidup ini.
Jadi kita selalu nggak melihat manusianya itu yang bertanggung jawab penuh. Enggak, ini di bawah manusia yang jahat itu ada roh yang jahat. Ada yang mengendalikan. Bahkan Tuhan Yesus katakan pada Petrus, nyala iblis. Berarti siapa yang mengendalikan Petrus? Kan dia ngomong, nyala iblis. Itu kan Petrus, nyala Petrus itu. Enggak, Tuhan katakan, nyala iblis. Karena ada yang mempengaruhi. Itu murid Tuhan, saudara. Murid Tuhan. Murid yang paling dikasihi. Bisa dicekokin oleh iblis. Nah, kita siapa? Murid aja bukan, gitu kan? Rasul juga bukan. Apalagi kita, saudara. Jadi harapan saudara kita mulai belajar. Apalagi kita umur-umur di atas 45 ke atas. Itu umur-umur yang membuat kita banyak tahu tentang arti hidup setelah kematian. Apa yang sudah kita lewati, 40 tahun lebih yang kita lewati itu, saudara, itu seperti sejarah kita. Dan bagaimana kita mengisinya 45 tahun itu. Saudara, jika ada penyesalan, saudara nggak bisa ubah apapun setelah umur 45 tahun. Apalagi 50 ke atas. Nggak bisa kita ubahkan. Mulai dari karakter kita, sikap kita semua nggak bisa diubahkan. Termasuk dalamnya adalah pekerjaan kita, bisnis kita. Jadi kalau kita bisnis sampai umur 60 tahun, disuruh pindah bisnis, nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita sudah dicekoki dengan jalan yang sudah mengikat kita. Ya, hanya orang-orang yang kreatif yang di dalam Tuhan dan orang-orang yang memiliki satu pemikiran menerobos itu baru bisa keluar. Yang tidak, garis apa yang kamu temui ya udah seperti itu jalan itu. Tidak pernah ada terobosan. Zaman berubah, ya kita akhirnya kelindas zaman. Orang lain bisa diberkati, bisa berkelimpahan, kamu hidup jalanmu cuma seperti ini. Ya kamu sampai kapan? Sampai habisnya pekerjaan, masa depan pekerjaan, dan juga masa depan apa yang sudah kita harapkan. Itu sudah tambah lama tambah redup. Tahun 95, saudara, waktu kita doa malam, doa bersama gitu ya dengan papa saya udah mengatakan demikian. Kerjaan kita ini nggak lebih dari 5 tahun. Kita harus mencari terobosan. Kenapa? Karena situasi semakin sulit. Kondisi semakin berat. Dan waktu itu mulai ada pajak. Pajak awal-awal di tahun 1995 sampai 2000. Dan itu berat sekali. Karena manusia nggak pernah dipajakin, kemudian dipajakin harus ada pembukuan. Dan itu berat. Sampai sekarang pun masih kocar-katir. Gitu. Kocar-kacir. Orang yang berdagang suruh nulis itu sesuatu yang perlu revolusi mental. Di Barat, ya udah dibentuk seperti itu, pendidikannya seperti itu, gampang deh. Di Indonesia, mama jual bala-bala suruh nulis, gimana nulisnya? Dia buta huruf. Betul kan? Dipajekin, bingung juga yang majek itu. Nah, banyak hal yang dalam hidup kita, saudara, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub, saudara perhatikan. Yang dipegang, yang tidak berubah adalah janji Tuhan. Tapi mereka bekerja dalam pekerjaan apapun, saudara, mereka bekerja dengan mencari hal-hal yang baru dan menerobos. Pindah rumah, pindah pulau, pindah kota, dan pindah negara. Waktu Tuhan meminta kamu keluar dari Uskadum menuju tanah perjanjian. Saudara, itu zaman itu nggak semua orang bisa lakukan. Kamu pindah terus bahasamu apa? Ketemu bangsa lain dan terus apa bahasamu? Terus bagaimana kamu kerja? Bagaimana masa depan? Nggak kebayang, saudara. Abraham suruh keluar. Dia kan pembuat berhala papanya. Dan sudah kaya, saudara. Terus kemudian disuruh keluar, terus dia bawa ratusan orang bersama dia, dan dia sangat kaya karena punya bawaan yang banyak. Termasuk keluarganya Lot dibawa juga gitu kan. Dibawa perjalanan. So bayangan perjalanan. Nggak ada kerjaan, nggak ada jaminannya, nggak ada makanan minuman dibawa, cuman mungkin bekal uang dan semuanya. Dan dia berjalan. Dan itu sama perjalanan musafirnya Abraham, Ishak dan Yakub, perjalanan musafirnya bangsa Israel, perjalanan musafirnya para rasul, perjalanan musafirnya kita semua. Bumi ini bukan rumah kita. Langit dan bumi yang baru itu rumah kita. Jadi kita diminta tidak terikat dengan kekuatan-kekuatan yang berada di luar itu semua,
yang mengendalikan kekuasaan, kenikmatan, uang, kedudukan. Itu yang mengendalikan iblis semua, saudara. Termasuk di gereja. Ada orang yang senang duduk di tahtanya dan kemudian dia serahkan pada, dia percaya pada anaknya. Saudara, di dalam Alkitab, pemerintahan keimaman itu sebenarnya bukan keanakan, tapi itu adalah pilihan Tuhan. Kenapa saya katakan pilihan Tuhan? Karena sistem keimamatan, semua anak laki-laki sulung imam semua. Mendengar kan? Itu kan? Setiap bangsa Israel, anak yang sulung laki-laki, itu jadi imam. Jadi imamnya bangsa-bangsa itu apa? Ya, anakmu semua yang sulung. Itu sistem Israel. Anak laki sulung semua jadi imam, diambil semuanya. Yang laki-laki yang pertama, yang 17, yang 16 urusan, gitu kan? Yang nomor 1 diambil untuk Tuhan, diambil untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi keimamatan ini terdiri dari apa? Terdiri dari bagian-bagian yang terpenting, yang sulung, yang istilahnya kita anak yang paling benihnya terbaik itu anak sulung. Maaf, jika kita anak ke-17. Gimana itu degradasi? Enggak. Dan Tuhan meminta yang pertama anak kita itu anak yang kita cintai. Coba kita pikir. Anak kedua, ketiga itu biasa kita, apalagi anak 17, luntur gitu. Biarin aja, mau makan, mau minum, biarin 17. Tapi anak pertama, dikasih makan bagus gitu kan. Kasih susu gitu. Anak kedua agak kurang. Ekonomi tambah kurang. Anak ketiga tambah kurang. Anak ke-17, makan apa? Makan telur dibagi 17. Dipotong-potong. Kan telur itu bisa dipotong. Jadi kita cuma dapat sisir gitu aja kan. Kayak orang abang bakso, soto. Jadi dipotong-potong. Saudara bayangkan kalau kita melihat bahwa sistem yang ada itu sudah dibuat Tuhan, dan sistem ini berasal dari Tuhan, berasal dari tanda petik spiritual protection. Saudara, kenapa gereja kemudian tidak memakai hal seperti ini dan mereka lupa bahwa gereja adalah the battlefield of Lucifer and God. Gereja itu ringnya, tempat peperangan Allah dengan iblis. Itu gereja. Kita jangan bayangkan nanti seperti itu. Itu nanti akan zaman. Tapi yang ada sekarang ini di dalam gereja, baik itu Paulus, Petrus tahu betul bahwa jemaatnya itu sedang berperang dengan aliran sesat, dengan pendeta sesat, dengan Yesus palsu, dengan Injil palsu. Terjadi peperangan. Kenapa? Karena iblis menyusup masuk dan mempengaruhi sepertiga orang Kristen. Jatuh semua. Sepertiga gereja, sepertiga dunia jatuh. Ya. Oke, kita lihat ayat 8. Dan suara yang telah kudengar itu dari langit, berkatalah pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat dan berdiri di atas laut dan di atas bumi. Nah, ini saya terangkan minggu depan tentang gulungan ini. Nah, saudara, kita lihat sekarang ya. Data dari Wahyu pasal 10 ayat 1. Nah, saudara, sebelum kita masuk pembukaan sangkakala ke-7, sangkakala ke-6, dan sebelum pembukaan meterai ke-6 masuk meterai ke-7, yang menjadi meterai ke-7 dibuka, itu terdiri dari 7 sangkakala. Kita masih ingat ini. Dan kita masih ingat bahwa 7 sangkakala, 7 semua, termasuk di dalam ada 7 gereja Tuhan yang akan digocok oleh iblis. Jadi kita diberi satu interlude, satu masa yang ada jedanya. Supaya apa? Saudara, kita diminta untuk memikirkan ulang kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dan masa-masa bagaimana Tuhan menyertai kita dan terus menjamin bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Nah, ini masa seperti ini. Jadi sebelum meterai yang ke-7 dibuka, saudara, Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk melihat semua bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana tangan Tuhan menyertai kita sebelum tangannya teracung untuk menghakimi kita, menghukum kita. Saudara, itu kita harus tahu bahwa kita sudah diberikan dulu masa-masa
penantian Tuhan, kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi dunia itu pada puncaknya nanti Tuhan akan menyatakan keadilannya dan akan menyelesaikan semuanya. Dan itu tidak akan ditunda. Dan itulah istilahnya. Nah, saudara kita lihat di dalam Keluaran ya, pasal 19. Coba kita lihat Keluaran pasal 19. Ya. Saya bacakan ayat yang ke-7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 10 hukum Taurat itu ya. Dan nanti menjadi hukum Taurat yang tertuliskan. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Yahweh, karena TUHN-nya besar itu Yahweh, akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Yahweh, kepada Tuhan. Nih sudah, mereka berjanji, mereka sudah mengatakan mereka akan taat padamu. Nih. Jadi Musa perantara Allah kepada bangsa Israel, perantara bangsa Israel kepada Allah. Dan itu Musa, itu pekerjaan dari kenabian dan juga di dalamnya itu keimaman juga. Nah, saudara kita lihatin ayat yang ke-9 ya. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Jadi saudara, awan yang tebal ini adalah hadirat Allah dan di mana Allah akan berbicara di dalam awan tebal itu. Berbicara kepada Musa supaya bangsa ini tahu dan itu terlihat semuanya. Dikatakan, lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ayat 10, kepada Musa. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya, menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap-siap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. 3 hari persiapan. Dan kemudian dia turun. Hadirat Allah, manifestasi Allah. Tanda petik, wujud Allah itu menampakkan diri. Ya. Kita lihat ayat yang ke-19 dari 18. Sebentar saya bacanya yang waktu Musa 17 ya. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Ingat kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun melihat Bapa, dengar Bapa tidak. Jadi ini siapa yang didengar, siapa yang dilihat? Adalah Yesus sendiri. Yang disebut sebagai preinkarnasi Kristus. Masa tanda petik sebelum kemanusiaan Kristus menyatakan diri. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung setiap seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar luar biasa. Gunung gemetar dan bukan gempa bumi, tapi getaran kemuliaan hati Allah. Gunung gemetar. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Dan siapa yang membunyikan malaikat-malaikat? Bukan dari dunia. Jangan tanya saya, Pak, boleh nggak beli sangkakala malaikat? Pabriknya di mana? Saudara nggak akan tahu pabriknya, karena itu bukan buatan manusia. Semua penampakan bukan buatan manusia, bukan dari dunia. Termasuk kereta api yang menyala. Kudanya juga. Bukan kuda manusia, kuda yang kita lihat. Bukan. Banyak orang mengatakan, oh di surga itu ada parkir kuda. Waktu saya ditanya, ada satu pendeta rada miring gitu ya. Pak, boleh tanya nggak? Bapak pernah pikir nggak? Di surga itu ada parkiran kuda. Kamu tuh gimana? Surga nggak ada loh. Ada Pak, kenapa? Elia dijemput oleh kereta kuda dan ada di surga. Dan ngapain dia di sana? Parkir kan? Saya ngomong, oh ya, ngerti saya sekarang. Kenapa? Karena pikiranmu nggak membedakan antara yang simbol, menampakkan dan yang asli. Itu penampakan. Bukan terus kita lihat ada kereta yang seperti kereta apa itu yang
punya tanduk itu, yang pabrik apa korn unicorn itu kan, itu tanduk. Ya, kemudian dan jangan lupa saudara, keretanya itu juga bersinar dan kudus dan bernyala. Waduh, kita ingat senjatanya Kresna Dewa Wisnu kan menyala juga. Saudara, ini semua adalah penampakan penglihatan dan bukan itu aslinya seperti itu. Oh, ada jadi di surga kudanya, terus gimana kudanya kalau ngengek? Tambah gila saudara gitu. Terus makanya pakai rumput, di mana surga ada rumput gitu. Saudara, itu penampakan ya. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa Allah turun ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. 27, 21. Kemudian Tuhan berfirman pada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan tidak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Dan Tuhan beri lingkaran kekudusan, wilayah Tuhan, dan yang boleh masuk adalah izin dari Tuhan. Yang tidak diizinkan masuk, siapapun yang masuk, apapun yang masuk binasa, termasuk jika ada kebo gitu kan, sapi, terus kemudian binatang anjing gitu lewat di tempat kekudusan itu, lewat mati semua. Dan saudara, saya percaya tidak diceritakan dalam Alkitab, tapi dalam tradisi bangsa Israel, menurut tradisi Yahudi, banyak orang Yahudi yang mati mencoba masuk. Mana ini bapakmu? Coba jalan. Kemana ini anu? Terus akhirnya tergeletak semua di lingkaran kekudusan itu. Kalau mati. Oh, mati. Jangan main-main, mati bener ini bapakku mati. Akhirnya mereka takut. Akhirnya nggak nyentuh. Itu menurut tradisi. Tapi apakah benar seperti itu? Nggak ada ceritanya. Dan saya percaya mungkin ya, mungkin saja. Tapi kalau orang yang waras, kamu pegang mati, saudara bayangin, ini bukan film yang time tunnel ya. Kan ada itu time tunnel yang bentuknya lingkaran yang ditemukan di daerah mana, Persia atau apa itu ya. Belum ada zamannya seperti itu. Inilah pintu kekekalan katanya. Dan kemudian Dr. Strange bikin kekekalan, lingkaran pintu masuk zaman ke sana kemari gitu kan. Sebenarnya itu ide-ide yang apa ya, ya khayalan, kreatif juga. Tetapi waktu kita lihat apa yang terjadi waktu Tuhan membuka semuanya dan dia hadir di dalam kekudusannya, Tuhan tidak menguduskan seluruh bumi ini, belum waktunya. Dan waktu Tuhan Yesus berada dan meletakkan kakinya seperti api yang menyala dalam kemuliaannya dan menghentakkan di bumi dan kemudian di laut, saudara. Nah, itulah tanda langit dan bumi itu akan menjadi tempat kemuliaan Allah dan dijadikan menjadi kita hidup bersama-sama di sana dan bersama dengan bumi. Jadi siapa yang bisa kita lihat? Dan banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus ini dalam Wahyu pasal 10 ayat 11 kita lihat. Wahyu 10 ayat 1. Wahyu 10 ayat 1 ya. Kita lihat. Nah, saudara, nanti kalau saudara mau pelajari, itu ayatnya ada puluhan ayat tentang suara guru, trompet, kemudian penampakan Allah dalam awan, tiang yang tebal, dan hubungan asap semuanya. Saudara, itu semuanya ada dalam kitab Wahyu dan semua menunjukkan identitas malaikat yang memiliki penyertaan ilahi ini. Itu bukan malaikat-malaikat yang biasa. Bahkan malaikat Mikael pun tidak diberi kuasa seperti ini oleh Tuhan. Nah, kita lihat ini. 4 hal tanda malaikat ini adalah malaikat Allah dan dia adalah Kristus. Dan banyak penafsiran tidak mau terima. Tapi saya menerima dan sarjana-sarjana profesor teologi reform dan puritan itu menerima ini adalah Yesus Kristus. Prainkarnasi Yesus Kristus. Tapi hampir semua tafsiran di Indonesia, guru-guru sekolah Alkitab Indonesia, yang khususnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, banyak yang tidak terima ini sebagai Yesus. Ya, kalau saya dan kita percaya itu adalah Yesus. Kenapa? Yang pertama, saudara perhatikan, seorang malaikat yang kuat turun dari surga. Yang pertama, berselubungkan awan.
kemuliaan yang luar biasa itu. Dan tidak ada satu malaikat pun yang diceritakan seperti ini, kecuali Tuhan. Ini semua adalah sifat-sifat Allah datang, dan kita lihat yang menyertai seluruhnya, itu adalah sifat keilahian, kemuliaan Allah yang nampak. Katakan, berselubungkan awan yang pertama, dan pelangi ada di atas kepalanya yang kedua, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang awan, tiang api. Saudara, ini di apa ya, kalau kita diselidiki dan kemudian dipilah-pilah, saudara, ini sudah ada dalam Wahyu pertama, Wahyu kelima. Ya, malaikat itu sudah ada. Dan kita lihat di dalam Wahyu 10 dan Wahyu 11 dan 12 seterusnya. Saudara, kita akan melihat kemuliaan yang luar biasa besar ini. Dikatakan 4 hal ini. Jadi cirinya adalah dia adalah Allah sendiri. Yang pertama, berselubungkan awan, kemuliaan itu. Kedua, pelangi ada di atas kepalanya. Apa artinya pelangi? Saudara, kita lihat di sini. Ya. Pelangi di kepalanya. Saudara tahu kejadian pelangi? Keluar setelah apa? Setelah Allah membinasakan semua manusia. Setelah Allah mengadili dan membinasakan mereka semua. Dan hari itu, pelangi itu keluar lagi. Untuk apa? Menghakimi dunia lagi. Jadi saudara, tanda-tanda perjanjian ini adalah tanda-tanda pemisahan. Nah, saya baru dapatkan beberapa tulisan yang saya percaya itu adalah semua berkaitan. Jadi tanda pelangi, tanda binatang, kulit binatang kepada Adam dan Hawa, tanda pelangi, tanda sunat. Saudara, itu semua tanda pemisahan dan tanda pemilahan dari Tuhan. Bersunat atau tidak, berpelangi atau tidak, berbaju atau tidak. Itu tanda, lambang simbol. Orang yang percaya pada Tuhan sesungguhnya atau dia tidak. Saudara, di akhir zaman, seluruh perumpamaan Tuhan Yesus tentang perumpamaan-perumpamaan yang dia pakai, itu sama. Ya, ada rahasia kerajaannya. Nah, itu saya jelaskan di hari Kamis dan hari Sabtu. Udah detail, udah hampir 2 bulan. Tentang the secret atau the mystery of the kingdom of God. Surah ada di sana. Ini pernah saya bawakan di gereja waktu itu, di gereja Gloria. Itu ada sekitar 8 seri. Saya pegang 4 seri, yang lain dipegang hamba Tuhan ini. Tapi yang saya bawa ini adalah lebih detail dan lebih menyeluruh tentang kondisi yang ada. Karena saya nggak mungkin di dalam satu gereja itu saya pinginnya mau saya semua. Dan saya harus bagi. Dan semua orang belum bisa mengerti. Apa sih artinya kerajaan Allah, apa itu misteri. Dan kita bahas, dan saya memberi penjelasan dulu pada hamba Tuhan, baru mereka bahas. Karena mereka juga nggak tahu. Apa sih isinya apa, bagaimana, banyak nggak tahu. Ya. Dan ini setelah hampir 15 tahun, mendekati 20 tahun. Sudah banyak hal-hal yang saya pelajari dalam Alkitab. Itu akhirnya ada linknya semua. Dan itu luar biasa indahnya. Dan tidak mungkin kita tidak percaya kepada kebenaran Alkitab. Karena ini bukan yang menulis manusia. Jadi setiap nabi, setiap kejadian, setiap peristiwa, itu mengikat satu sama lain. Dan tidak ada yang terlepas. Dan termasuk hati yang jahat Fir'aun, hati yang jahat dari Nebukadnezar, hati yang jahat dari Belshazzar, hati yang jahat dari semua penguasa-penguasa. Setelah itu dirangkum oleh Tuhan seperti kalau kita warnanya hitam. Dan kita berwarna-warna kan. Anggaplah kejahatan seperti hitam. Jadi hitam itu menyatakan keindahannya sendiri di dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu ada tujuannya. Ada tujuan untuk dimuliakan, ada tujuan untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ada tanah liat yang dibentuk kembali dan kemudian menjadi bermutu, bervaluasi yang sangat tinggi nilainya. Tapi ada yang memang Tuhan sengaja ini sisa-sisa dibuang oleh dia. Nggak perlu dipakai lagi dan dibakar lagi. Soalnya ilustrasi itu ada dalam kitab Roma pasal 9-11. Nanti sudah baca di sana. Jadi di sini kita melihat kepalanya disertai dengan suatu kuasa dan nampak itu pelangi di atas kepalanya. Saudara, saya tanya sekarang. Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan membinasakan manusia dengan air lagi. Aku tidak akan membinasakan dengan air lagi. Tetapi nanti akhir zaman, jauh lebih besar daripada Tirus dan Sidon,
daripada hukuman Sodom dan Gomora. Jauh lebih besar. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus. Karena dia yang akan memberikan itu semua. Dan Yesus sendiri yang tahu. Nah, saudara, mungkin saudara harus belajar. Setiap perkataan Tuhan Yesus itu tidak berdiri sendiri. Berkaitan sampai akhir zaman. Pengajaran Tuhan Yesus itu tidak kemudian terlepas satu sama lain. Enggak. Dia terhubung semuanya. Dan itu satu kesatuan, keutuhan daripada seluruh wujud daripada kerajaan Allah. Jadi waktu dia mengatakan, kata tadi kan, kalau kamu tidak mau terima, maka ada waktunya. Dan Tuhan akan berikan kita satu waktu yang tidak mungkin kau lihat. Dan tidak mungkin engkau akan melihat yang lebih seram lagi dari itu. Lebih menakutkan. Saudara, orang Israel ingat Tirus Sidon terjadi peristiwa apa? Sodom Gomora, oh ingat, manusia dihancurkan, Tuhan ingat. Tapi ini di akhir zaman melebihi dari semua kekuatan yang seperti engkau lihat, yang sangat mengerikan. Ini sangat-sangat membuat kita gemetar luar biasa. Saudara, sifat daripada manusia itu ada satu hal. Kalau sampai manusia itu dibinasakan Tuhan, itu ada satu hal yang penting sekali. Dan banyak gereja tidak terima ini. Kemarin saya mengajar tentang Yohanes 9. Saudara, saya mengajar pendeta, calon pendeta, ada penginjil juga. Dan waktu saya jelaskan, mereka punya latar belakang dari Pentakosta atau karismatik. Saudara, waktu mereka saya beri tugas, coba setelah kamu dengar ini, bagaimana kamu rasakan hatimu, pikiranmu sekarang? Sharing aja tugas itu. Nggak susah tugas itu, cuma sharing. Dan waktu kamu baca dan sharing, renungkan itu, baca. Saudara, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena mereka baru tahu bahwa kecacatan itu bukan selalu dikaitkan dengan dosa. Orang buta sejak lahir, pasal 9. Mereka baru sadar, Pak, kok selama ini saya nggak pernah bisa tahu itu. Sudah bayangkan, saudara, yang mengikat mereka itu bukan kejahatan. Yang mengikat mereka itu ajaran yang tidak sepenuhnya, tidak komplit dari suatu kebenaran Alkitab. Setelah itu membuntu dan menutupi semua kebenaran yang asali. Dan mereka mengatakan, berarti kami ini selama puluhan tahun sampai saya umur 60 tahun ini, berarti saya salah berpikir, salah ngajar dan semuanya. Saya katakan, iya. Wah, akibatnya kayak apa nanti, Pak? Ya saya nggak tahu. Tapi kalau kamu bertobat, ya kamu beritahu orang-orang bahwa kamu bertobat. Saya nggak pernah bisa berpikir, Pak, kalau ada kejahatan, kalau ada kecacatan, kemudian kita mengatakan itu adalah kemuliaan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Saya nggak bisa ngomong, nggak berani. Kenapa? Karena jemaat kami nggak bisa terima ini. Karena yang ngajar saya, yang puluhan tahun dicekokin. Dan saya dari hamba Tuhan lain, dari pendeta lain. Dan seperti itu terus. Dan itu semua ada di semuanya. Dan hampir semuanya ngomongnya sama. Dan saya beritahu, coba bayangkan Pak, jangankan Bapak, murid Tuhan Yesus itu loh, nggak bisa terima Tuhan Yesus waktu bangkit. Waktu dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia sudah ngomong dengan muridnya. Beberapa kali, minimal 3 kali lah, ditulis dalam Alkitab. Aku akan mati, aku akan menderita, kamu akan lari terbirit-birit, gitu kan? Wah, Pak Petrus membela, nggak bisa membela saya. Dan dijelaskan. Saya tanya, orang Farisi, ahli Taurat, para rasul, semua orang yang ada, termasuk juga di dalamnya mamanya sendiri. Konsep Yesus mati, menderita di kayu salib. Saudara, masa seperti ini? Kemuliaan Allah seperti ini? Dan waktu mereka tidak bisa terima ini, saudara, mereka langsung membuat sesuatu penolakan dan mereka tidak pernah bisa mengerti Kristus seperti Tuhan Yesus katakan di dalam rahasia Injil Kerajaan Allah. Mereka mendengar, terus mendengar. Nabi-nabi ada 1, 2, 3 dari zaman ke zaman, zaman ke zaman. Bukan membukakan hati mereka semakin lembut, semakin terima, semakin dekat dengan seluruh daripada pewujudan kemuliaan Allah dan kesempurnaan tanah perjanjian. Mereka tambah jauh, dan mereka tambah melawan Tuhan. Dan bukti terakhir, waktu anak manusia datang,
Mereka bunuh anak manusia. Saudara, kita berpikir seperti ini. Wah, orang Israel keterlaluan. Masa Tuhan sendiri datang, kemudian dia bunuh. Orang yang mengasihi manusia, mengasihi dirinya, dia bunuh. Ini manusia apa? Saudara, saudara harus tahu, manusia yang binasa itu manusia seperti ini. Bagaimana saya bisa berterima kasih pada Tuhan? Saudara, saya tanya, setiap perjalanan hidup kita, adakah perkara apa yang dikehendaki Tuhan sebenarnya dalam setiap jalan hidup kita? Banyak orang itu punya jalan, punya cara, punya masa depan, punya cita-cita sesuai dengan kemauan dia. Tapi ujungnya kemana? Untuk siapa? Soalnya banyak orang yang tidak sadar. Dan banyak orang sekarang masuk jalan lebar semua. Untuk apa? Supaya cari uang yang banyak, supaya cari yang istri yang cantik, istri yang baik. Semua itu dunia semua yang disediakan. Apakah orang kalau kaya dengan orang kaya kawin itu pasti langgeng dan kemudian sampai nggak akan berpisah? Sesuai kenyataannya, orang terkaya nggak menjamin dia keluarganya nggak berpisah. Orang yang terkenal nggak menjamin. Jadi kelanggengan hubungan pernikahan, hubungan kita dengan Allah, itu tidak pernah ditentukan dengan berapa banyak kekayaan, kehormatan yang kita miliki. Karena ini perkara hati, bukan perkara kebahagiaan berasal dari dunia. Dan semuanya yang berasal dari dunia itu pasti mengalami ujian. Dan tidak ada manusia yang akan tahan terhadap ujian itu. Nggak mungkin. Karena daging kita itu sudah seperti itu. Maka Tuhan memberitahukan pada kita tentang hal ini. Pelangi itu muncul kembali. Artinya apa? Setelah Tuhan Yesus mengatakan sama kalimat ini di dalam Matius. Tuhan mengatakan, kami minta tanda. Kami minta ini. Kamu diberi tanda dua. Oleh Tuhan Yesus ngomong ada dua. Tanda Nabi Yunus dan tanda Nuh. Betul kan? Apa tanda Nuh? Pelangi. Ingatlah, hati Tuhan itu benar-benar terbuka pada manusia 100 tahun. Mungkin lebih, ada yang mengatakan 120 tahun. Nuh itu membangun, tanda petik, bait Allah. Setelah itu kapal itu sebenarnya bait Allah. Dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan Tuhan mencintai manusia, menunggu 100 tahun lebih untuk bertobat. Dan Nuh terus ngomong, bertobatlah, bertobat. Dicaci maki terus. Dan semakin, perhatikan, semakin jadi di aki ini, bahtera ini jadi. Saya tanya, apakah mereka mikir, wah kita harus bertobat ini. Kenapa? Ini pertolongan kita. Nah, no, kamu gila. Betul nggak? Bangun kapal kayak gini, Patra, di gunung, pinggir laut mungkin gitu. Gimana kamu ngangkatnya? Terus pergi ke gunung. Memang bukan untuk gunung, bukan untuk laut, karena lautnya akan datang. Bukan kapalnya datang ke laut, tapi lautnya datang ke kapal itu. Dan waktu itu diberitahukan Enum berpuluh-puluh tahun sampai 100 tahun lebih. Semakin itu nyata anugerah Tuhan, semakin besar dan semakin menjanjikan. Mereka ngomong apa? Nuh, kamu gila. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama dengan gereja. Hamba-hamba Tuhan yang benar, yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu seperti Nuh. Seperti Yunus, nanti yang melarikan diri. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang akan melarikan diri. Kenapa? Aduh, nggak tahu udah. Kenapa? Wah, saya nggak bisa ini mengikuti Tuhan. Dan berapa ribu pendeta-pendeta diproduksi oleh STT-STT. Itu kemana semua nasibnya? Saudara, ini mengerikan sekali sebenarnya. Orang dirikan STT, mendirikan pendidikan Kristen. Saya tanya sekarang yang korupsi banyak orang-orang Kristen. Orang Katolik juga. Jadi bukan karena agama, bukan. Jadi kita jangan salah. Waktu pelangi itu diberitahukan,
Kamu diminta supaya kamu mengerti betul-betul bahwa kitab itu kitab kecil dan diperkirakan kitab kecil itu adalah Injil. Kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang dibuka secara khusus yang merupakan ringkasan dari seluruh kitab yang ada. Dibuka dan kemudian beritahukan. Dan nanti, saudara, Rasul Yohanes seperti Nabi yang akan diminta untuk makan. Yang nanti minggu depan saya jelaskan. Kenapa firman itu harus dimakan? Yang rasanya itu manis seperti madu, tapi masuk perut pahitnya minta ampun. Waktu diproses dalam daging itu, saudara, waduh, terjadi satu. Kalau kita ngomong itu, kalau kita mau mencer kayak gitu, terjadi peperangan. Akhirnya yang kotor dibuang, kotor lagi bang, sampai betul-betul, saudara, semua bersih. Saudara nggak kebayang ada hukuman Tuhan lebih hebat dari Sodom Gomora. Nggak kebayang ada yang lebih hebat dari air bah. Nggak kebayang. Gimana bayangin? Ya nggak bisa dibayang. Nanti kita lihat. Jadi semakin besar anugerah Tuhan, semakin terlihat terbentuk. Hati manusia yang jahat, semakin menghina Tuhan. Ngapain itu? Tuhan Yesus telanjang disalibkan. Semua orang-orang yang mengolok-olok agama yang bukan Kristen. Itu kehinaan luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kunci untuk menutup kerajaan kegelapan. Kunci kita masuk dalam kerajaan yang baru. Saudara, kuncinya adalah Yesus telanjang. Yesus lahir bagi kamu. Yesus menjadi hidup tanpa tubuhnya, tanpa kematiannya, tanpa kehinaannya. Nggak ada satu manusia pun yang memiliki kunci masuk kerajaan. Bukan. Password dan login kita, kalau salah, bukan Kristus. Kisah 4:12, Yohanes 3:16. Kamu nggak bisa masuk. Enter, enter, enter. Nggak bisa di reject terus. Enter, reject, enter, reject. Kenapa? Tuhan, kenapa nggak bisa masuk? Tuhan tanya, kamu masuk login apa? Oh, saya loginnya uang. Saya loginnya kekayaan. Saya loginnya nggak masuk-masuk. Loginnya apa? Darah Kristus. Masuk. Meninggalkan hidup yang lama. Tidak menikmati dunia untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi untuk memuliakan Allah. Dan saudara, itu semua dibuka oleh Tuhan. Dan waktu kita login nggak bisa. Dan kitab itu terbuka. Karena sudah dibuka. Yang pertama sudah dibuka Kristus kan. Nah sekarang kitab yang kecil terbuka dia. Dan menyatakan isinya apa. Saudara, isinya adalah kesempatan akhir zaman di zaman akhir. Jadi Yesus waktu mati sampai dia datang lagi, saudara, itulah kesempatan kitab itu dibuka dan kemuliaan kemurahan Allah itu dicurahkan bukan pada bangsa Israel, pada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dan dikatakan di sini, nanti kita baca bahasa dikatakan ya di situ. Perhatikan ya, saya bacakan ini. Nah ini ayat 7 ya. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya dan para nabi. Jadi rahasia itu akhirnya terbuka semua. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, mengapa aku menyampaikan dalam perumpamaan kerajaan Allah? Kenapa aku sampaikan itu? Karena hanya engkau yang bisa mengerti, karena engkau diberi mengerti oleh Bapakku di surga. Saudara, kita bisa dengar ini. Saudara bisa dengar saya. Oh ya, benar. Benar, Pak. Itu bukan kekuatan kegelapan. Saudara sekarang sedang dijagai oleh kekuatan roh surgawi. Sehingga waktu saya jelaskan tentang isinya surgawi, firman surgawi itu, saudara bisa terima. Tapi kalau saudara, Pak Agung ini ngomong apa ya? Nggak ngerti saya. Saudara sadar atau tidak, ada roh kegelapan itu menutupi kita semua. Kenapa?
Roh ini tidak suka dan paling benci orang mendengarkan tentang rahasia Injil Kerajaan. Tapi orang-orang yang hatinya ada roh Tuhan, milik Kristus, waktu mendengarkan itu, wah, itu jiwanya tuh seperti tanah kering. Waktu air mengalir tuh, wah, dia mengalami kesegaran yang luar biasa. Nah itu, saya setiap kali membahas kitab Wahyu ini, setelah itu saya seolah-olah membuka seluruh kitab semua yang ada. Kitab Daniel yang dulu saya pernah kuliah semuanya. Akhirnya nyambung semua, saudara. Dulu saya nggak pernah tahu itu Daniel itu hubungannya apa. Dan waktu membaca itu dan dibukakan semuanya, baru saya tahu rahasia yang banyak, sangat banyak. Cuman manusia kan kesempatannya terbatas. Lah, Bapak sekolah, saya nggak sekolah, saya masak-masak, gimana Pak gitu. Ya, kamu terima ya yang matangnya aja gitu. Betul ya? Yang saya memang dibeban Tuhan supaya dididik seperti itu supaya membukakan rahasia itu. Dan kita bersyukur ya, kita bisa mengenal ini. Oke, yang terakhir. Kita lihat Yeskel pasal 1 ayat 26. Nah, saudara ini lebih tuntas ya. Nanti ada Amos sebenarnya. Kitab Amos ya. Yang ke-1 ayat yang ke-26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka adalah menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku melihat seperti suara kilat, suasa kilat. Dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku melihat seperti api yang di sekeliling dengan sinar. Jadi mulai dari pinggang ke bawah, kakinya Tuhan Yesus itu bersinar, apa ya istilahnya itu menyala seperti itu. Bersinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingnya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Allah. Nah ini kuncinya. Sir. Di kitab Wahyu nggak dijelaskan. Tapi kembali ke perjanjian lama, kembali pada Mazmur 78, kembali pada Yeremia, Yeskel atau Yesaya. Baru kita diberitahu apa itu arti penampakan. Itu artinya adalah kemuliaan Allah terwujud di dalam Kristus. Yang prainkarnasi itu, dan di sini katakan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan di dalam diri anak manusia. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Yesus yang beritahu kepada Yeskel. Coba kita lihat Amos, ya, pasal 6 ayat 8. Kitab Amos. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Nah, saudara, banyak penafsir yang mengatakan waktu malaikat ini bersumpah dan tidak pernah ada satu malaikat yang bersumpah di dalam sumpahnya atas dirinya dan atas nama Allah. Enggak ada. Enggak ada sama sekali kecuali Tuhan sendiri. Dan dikatakan Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Tuhan tidak bersumpah demi uang, demi kedudukan. Aku dilantik demi kedudukan, demi agamaku. Enggak ada. Saudara. Allah bersumpah demi siapa? Yang lebih tinggi dari Allah. Enggak ada. Demi siapa? Dirinya sendiri. Itulah disebut sebagai kecukupan Allah di dalam dirinya sendiri. Kemandirian Allah. Demikianlah firman Allah Tuhan semesta alam. Ya, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Saudara, apa yang dikatakan di sini? Penghakiman Tuhan, pengadilan Tuhan. Jadi dikatakan genaplah keputusan rahasia. Artinya, saudara, sudah tidak ditunda-tunda lagi. Dan kitab Ibrani adalah kitab yang sangat mendesak kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Saudara perhatikan ini. Perhatikan. Ada satu orang diberi kesempatan Tuhan bertobat. Masih nanti. Satu lagi kasih kesempatan. Oh, saya belum punya ini. Satu lagi, Tuhan saya belum kawin. Oh Tuhan, saya belum punya mobil. Tuhan, saya belum nggak bisa melayani. Belum ini belum. Saudara, semua orang itu waktu dia menyangkali Tuhan satu persatu. Dan Tuhan sudah berkati dia.
Dulu nggak ada motor, ada motor. Nggak ada motor punya mobil, ada mobil. Ada mobil punya motor, tetap aja malas. Dan diberi kekuasaan berkat yang berlimpah-limpah. Saudara, manusia waktu dia berjanji, Tuhan, aku ikut engkau. Nanti kalau aku sudah tetek bengek ini, benih kemurtatan dimulai dari ini. Aku kan ngubur bapakku dulu. Aku harus beresi bisnis saya dulu. Aku harus, saudara, ini loh, benih daripada penolakan Tuhan. Kita masuk dalam dosa yang rusak, yang murtad, yang menghujat Tuhan nantinya. Itu benihnya ini. Dan Tuhan harus katakan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilustrasi perumpamaan akhir zaman. Jangan pernah engkau menunda. Apalagi kamu sudah diundang dan kamu gak datang. Jangan salahkan Tuhan seperti bangsa Israel. Di pesta itu sudah diundang, dikasih surat, dikasih semuanya. Nabi-nabi beritakan, kamu nggak mau anggap, oke, saya buka semua untuk bangsa lain, suku-suku bangsa, segala golongan, bahasa dimanapun dia ada, negara siapapun, ujung-ujung bumi, beritakan Injil. Dan kita memberitakan Injil, hatinya berpesta. Hebatnya. Berita Injil itu berita pesta. Ada sukacita, ada Injil, Evangelion, berita yang baik bagi manusia, berita keselamatan. Jadi waktu kita memberitakan itu, bukan hati kita ketakutan, saudara. Enggak, sukacita. Pak, kalau lihat akibatnya serem, nanti saya dibunuh, gimana Pak? Jadi saudara, situasi yang ada hari ini, yang kita lihat, Wahyu 10, memberikan pada kita bagaimana takutnya orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, yang tidak akan ditunda itu. Mereka mengalami satu kengerian yang lebih berat daripada Sodom, Gomora, Tiru, Sidon, dan bangsa-bangsa seperti Niniwe yang dihancurkan Tuhan. Saudara, mereka mengalami yang betul-betul mengerikan sekali. Tetapi kita semuanya mendapatkan satu jaminan pelangi. Awan yang tebal itu, penyertaan Tuhan dengan kakinya yang bernyala-nyala itu. Itu maksudnya seperti ini. Jadi hati kita akhirnya menjadi tenang luar biasa. Saudara, apa susahnya Tuhan menolong kita? Betul kan? Bagaimana sebelum ditolong Tuhan? Alkitab menjelaskan. Lutut ditekuk, tangan dilipat. Ini kan 10 minggu. Tundukkan kepala, berdiam di hadapan Tuhan, dan kamu tinggal tunggu waktu Tuhan. Dan tidak ada cara lain. Semua pelayanan yang di luar kekuatan Allah, membangun dengan kekuatan sendiri, itu ambruk semua dan dibinasakan Tuhan. Dan hanya yang mengandalkan Tuhan, itu yang akan mau dimuliakan. Ya, seperti hari ini. Ya, oke, saya pikir cukup. Kita masuk dalam doa dan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang kudus, maha tinggi dari segala yang ada, bersama dengan anakmu, dan dengan kuasa rohmu yang menyelidiki hatimu, yang tahu benar siapakah Allah, yang ada dalam hati kami, yang tahu siapakah Allah itu, tahu juga siapakah kami. Tuhan, kami tahu kami dijamin dengan satu pemandangan surgawi yang luar biasa di dalam Wahyu 10 ayat yang ke-1 ini. Kristus, malaikat yang sangat kuat dan melebihi dari semua malaikat, malaikat utusan Yahweh, dan dialah anakmu yang tunggal, yang mendapatkan satu kuasa. Dan kami melihat satu kemuliaan, mulai dari pelangi ada di kepalanya, dan mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api, dan berselubungkan seluruh tubuhnya dengan kemuliaan awan Allah. Tuhan, kami bersyukur jika kami bisa menerima ini. Karena hanya Kristuslah yang tahu bagaimana melindungi kami dan memimpin jalan kami. Karena dia sudah melawan semuanya, dia sudah menapaki jalan untuk kami semuanya. Dialah yang memberikan jejak-jejak keteladanan dan sumber daripada jalan yang benar, yaitu menuju jalan salib dan menuju satu kemenangan kemerdekaan di dalam kebangkitan. Terima kasih Bapak untuk kemuliaan hari ini. Kami serahkan hati kami, bertatalah dalam hati kami selama-lamanya. Dan hanya namamu yang kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.